Halo lagi. Ambil popcorn dan hotdog kalian, lalu bersiaplah untuk menjadi saksi pertarungan abad ini. Kita akan membandingkan dua monster air kuno ini dalam beberapa kategori, lalu mengadu mereka satu sama lain dalam duel untuk mencari siapakah ratu air sesungguhnya. Petarung di sebelah kiri tidak perlu diperkenalkan lagi. Sang alpha, sang bos, sang legenda yang hidup di planet kita 3,6 juta tahun lalu. Dia masih jagoan dunia mitos dan legenda serta mimpi buruk bagi para nelayan di seluruh dunia. Berikan tepuk tangan meriah untuk Meg, sang Megalodon. Di sudut kanan, Sarcosuchus alias Sarki. Dia nenek moyang buaya modern dan jauh lebih sepuh dibanding Meg. Dia hidup sekitar 120 juta tahun lalu serta sudah melihat banyak spesies dinosaurus muncul dan punah. Terkadang, dinosaurus itu juga jadi menu sarapannya. Dia tinggal di tempat yang sekarang dikenal sebagai Sahara, tapi bentuknya bukan gurun saat itu dan dunia terlihat jauh berbeda. Meski tidak setenar Meg, buaya ini tetap tidak gentar menghadapi sang hiu raksasa. Ronde pertama, ukuran. Karena sisa Megalodon cuma berupa gigi dan tulang belakang, ukuran aslinya tetap menjadi misteri. Namun, jika dibandingkan dengan hiu modern, kita bisa mendapatkan ukuran yang luar biasa, yaitu 15 meter. Itu sepanjang 1,5 bus. Tapi aku jamin, kamu takkan mau naik alat transportasi berupa hiu. Ukuran sirip Meg sendiri sudah sebesar orang dewasa. Monster purba ini tetap menjadi hiu terbesar yang pernah ada. Panjang hiu putih terbesar yang pernah diukur hanya sampai 5 meter. Cuma sepertiganya. Sekarang giliran Sarki. Sampai baru-baru ini bagian buaya purba yang kita miliki barulah giginya. Tapi kemudian para ilmuwan menemukan sejumlah bagian tubuh baru dan mereka bisa memperkirakan ukuran Sarki sesungguhnya. Panjang Sarki setara dengan limosin, kira-kira 9 meter. Buaya terbesar yang pernah diukur adalah buaya air asin yang panjangnya cuma 6 meter. Panjang kepala Sarki mencapai 1,5 meter atau setara tinggi satu orang. Dan mulutnya dilengkapi moncong spesial berbentuk gada. Tapi meski begitu, panjang Sarki cuma setengahnya Meg. Jadi, sang hiu purba memenangkan babak ini. Dan poin pertama jatuh ke tangan Meg. 1-0. Kategori berikutnya adalah bobot. Mari mulai dengan petarung di sudut kanan. Berat buaya modern berkisar di angka 1 ton, sementara berat Sarki mencapai 4 ton, alias setara 2 helikopter. Berat dan ukurannya memungkinkan Sarki menjadi ratu penguasa sungai kuno, tapi cuma bagai tusuk gigi dibanding Meg. Kita butuh satu set timbangan posyandu yang lumayan besar dan kuat untuk menimbang petarung di sudut kiri. Saat sudah dewasa, berat Meg berkisar antara 30 hingga 60 ton. Super berat. Helikopter kargo saja hanya bisa mengangkat 9 ton. Akan butuh 5 helikopter untuk mengangkut Meg dengan aman. Hiu terberat saat ini, yakni hiu putih, cuma berbobot 1.600 kg. Meg memenangkan ronde kedua dan sang hiu raksasa mendapatkan poin tambahan. 2-0. Mari lanjutkan. Kategori berikutnya adalah kegesitan. Sarki bisa diasumsikan mampu mencapai kecepatan yang sama dengan kebanyakan buaya modern. Di dalam air, kecepatannya sekitar 30 km per jam. Itu sekitar 3 kali lebih cepat dibanding rekor kecepatan renang manusia. Kecepatannya terutama berasal dari ekornya yang panjang dan berotot. Ini adalah salah satu otot terkuat di tubuhnya yang memberikan kecepatan serta kegesitan. Tapi, mobilitas Sarki tidak sebatas dunia air. Dia juga sering berburu di darat. Seperti buaya besar modern, dia mungkin bisa berlari dengan kecepatan 30 km per jam. Oleh karena itu, dia bisa mengejar hewan lain, bukan cuma ikan. Menu favoritnya, kadal besar dan bahkan dinosaurus kecil. Lantas, bagaimana dengan Meg? Menggerakkan mesin otot sebesar ini pastinya berat. Kecepatan maksimumnya sekitar 15 km per jam. Itu memungkinkannya mengejar paus dan ikan-ikan kecil. Dia pun bangga dengan kemampuannya. Tapi 15 km per jam sama sekali tidak cepat. Hiu putih modern bisa berenang secepat 55 km per jam atau
3 kali lebih cepat dari Mac. Jadi, hiu raksasa kita lebih mirip truk daripada Ferrari. Akselerasinya lambat, kemampuan mengeremnya lambat, dan sangat sulit belok. Jika Mac ingin menempuh 100 meter, mungkin dia butuh sekitar 50 detik. Rekor dunia manusia cuma di bawah 47 detik. Tapi jika berada di kolam tempat Mac harus berputar balik, dia tidak mampu melakukannya. Sepertinya, Mac agak tertinggal dari segi kegesitan dibanding si buaya. Dan monster sungai kita akhirnya mencetak skor. Skor sementara 2-1, Mac masih memimpin. Oke, ronde selanjutnya. Bagaimana kalau kita namai ronde alat makan? Alat makan utama Mac sudah pasti giginya. Arti dari Megalodon adalah gigi besar. Dia punya gigi terbesar yang pernah tercatat. 5 baris gigi dan totalnya ada 250. Panjang yang terbesar bahkan lebih dari 20 cm dan yang pasti semuanya setajam silet. Sofa kulit yang keras tentu bukan tandingan gigi-gigi tajam ini. Jadi, kalau kamu melihat Mac tersenyum ke arahmu, mungkin itu senyuman terakhir yang pernah kamu lihat. Dan rahangnya tidak kalah hebat. Kamu bisa memasukkan mobil ke mulutnya atau rebahan di dalamnya dengan masih menyisakan ruang. Begitu kuatnya gigitannya, Mac bisa dengan mudah membengkokkan logam. Paus, lumba-lumba, ikan, kapal penangkap ikan, digigit, dikunyah, ditelan. Gigi Sharky agak berbeda, tapi tidak kalah keren dan kuat dibanding gigi Megalodon. Dia memiliki 70 gigi di atas dan 62 gigi di bawah. Bentuk gigi ini memungkinkan Sharky menggigit makan siangnya dan tak memberikan ruang kabur. Secara umum, buaya punya gigitan terkuat dari spesies manapun, dan itulah kekuatan super utama mereka. Tapi jangan lupakan ekornya. Karena Sharky sangat berat dan kuat, sabetan ekornya terasa seperti tabrakan sepeda motor. Persenjataan ini memberikan 1 poin lagi bagi Sharky. Skor pun menjadi 2 sama. Ronde bonus. Poin simpati penonton. Jika Mac masih ada saat ini, dia pasti tinggal di Hollywood, main film, ikut acara TV, main iklan, dan pastinya selalu berperan sebagai penjahat. Tapi dia juga menjadi tokoh utama di balik banyak kisah menakutkan yang diceritakan oleh para nelayan di seluruh dunia. Banyak orang bahkan meyakini Mac masih berenang di bawah sana, bersembunyi dari kita di perairan dalam seperti Palung Mariana. Tapi Mac butuh banyak makanan untuk mengenyangkan tubuh sebesar itu. Dia harus terus naik ke permukaan untuk memenuhi asupan makannya. Jadi, keberadaannya saat ini mungkin cuma mitos. Kalau Sharky, dia lebih mirip artis indie, bukan tipe-tipe artis Hollywood. Tapi layaknya semua buaya, dia membuat ngeri siapa saja yang tinggal di dekat sungai. Buaya menyukai camilan larut malam. Jadi, banyak orang bahkan takut meninggalkan rumah setelah matahari terbenam. Dan penduduk setempat terkadang menemukan buaya di halaman belakang rumah. Bayangkan melihat Sharky berbaring di dekat kolam renangmu. Ronde kali ini dimenangkan Sharky dan dia kini memimpin 3-2. Oke, ronde terakhir adalah tentang faktor X semua predator, kemampuan bertarung. Mac masih memegang takhta sebagai hewan paling berbahaya yang pernah ada di perairan terbuka. Dan sebagian besar kemampuan ini berasal dari kecerdasan dan strateginya. Kita bisa mengetahui taktik Mac dengan melihat sisa-sisa hewan lain pada masa Mac hidup. Banyak tulang paus purba punya goresan dari gigi Mac. Sepertinya dia tahu letak titik terlemah banyak hewan berbeda. Jadi dia tahu di mana harus menancapkan giginya. Dia juga suka hidangan pembuka berupa sirip kecil sebelum makan besar. Terkadang dia menyundul terlebih dulu. Setelah benturan sekeras itu, Mac pun tidak menjauh dan langsung melanjutkan ke hidangan utama. Sharky mungkin tampak lebih lemah, tapi dia penuh kejutan. Dia cepat dan gesit, jadi bisa dengan mudah mengejar mamalia tercepat yang mampir untuk meneguk sedikit air dari sungai. Dan jika sudah menggigit, Sharky tak akan pernah melepaskannya. Tapi para ilmuwan mengatakan, Sharky mungkin tidak bisa melakukan gerakan gulat super keren layaknya buaya modern. Dia tidak bisa berguling-guling sambil menahan makan siang di giginya. Struktur kepalanya menghalangi melakukan gerakan ini. Tapi meski begitu, dia masih pemburu yang hebat.
karena jarang sekali kita mendengar buaya kelaparan. Meski Sharky memenangkan ronde sebelumnya, ronde ini dimenangkan oleh Mac. Dia terlalu keren dan skor kita kembali seri 3-3. Nah, sekarang waktunya pertandingan 1 lawan 1. Arenanya tempat pertemuan antara sungai besar dan lautan luas. Sharky pandai bersembunyi dan menyelinap untuk mendekati mangsanya. Jadi, dia yang pertama menyerang. Mac mencoba menghindar, tapi sang buaya purba sudah menemukan sirip yang enak. Sayangnya, gigi Sharky agak terlalu pendek untuk melukai Mac sedikit pun. Gigitan Sharky terlepas dan Mac segera mendorongnya menggunakan kibasan ekor. Sharky kelimpungan dan Mac melihat kesempatannya untuk memutar balik dan menyudahi pertarungan ini. Dia mendekat dengan cepat dan semuanya berakhir dengan satu gigitan. KO. Mac mempertahankan gelarnya dan tetap menjadi juara dunia tak terkalahkan. Siapa lagi yang berani menantangnya? Hiu Megalodon mulai mengarungi lautan dan melahap seisinya bertahun-tahun setelah dinosaurus punah oleh meteorit besar. Mac merupakan pemburu terbesar dan paling berbahaya, sekaligus hiu terjumbo yang pernah ada. Sang penguasa laut ini berenang bebas di hampir semua penjuru lautan. Tapi kemudian, sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, Mac tiba-tiba hilang dan cuma menyisakan gigi besar yang ditemukan arkeolog modern. Penyebabnya bisa saja karena hiu putih besar, dan Megalodon biasanya digambarkan sebagai hiu putih besar versi raksasa. Nah, ini nih yang salah kaprah. Kedua hewan ini gak saling berkerabat. Padahal, Mac lebih mirip dengan hiu banteng modern. Moncongnya pendek, rahang bawahnya rata, di dadanya ada sirip panjang dan besar yang menopang bobotnya. Dan yang lebih penting, leluhur hiu putih besar modern juga hidup di zaman yang sama dengan Megalodon. Nah, karena ukurannya besar, tubuhnya kurang gesit. Meski bertubuh kuat plus bongsor, gerak Mac nggak segesit hiu putih besar yang lebih kecil dan lincah. Para peneliti meyakini hiu putih besar dan Megalodon saling bersaing dalam mencari makanan, dan seringnya hiu putih besar akan menang banyak berkat kelincahannya. Ia memang nggak bisa melawan Mac secara terang-terangan, tapi geraknya cukup cepat saat nyuri makanannya. Mangsa Mac tinggal paus dan hewan laut lain yang sama besar. Mac dewasa akan gampang memburu mangsa seperti ini. Tapi keturunannya jauh lebih kecil sehingga lebih rentan dari induknya. Menurut para ilmuwan, hiu lain bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mendapat keuntungan. Saat masih kecil, Megalodon sering dimangsa hiu putih besar, hiu banteng, dan hiu harimau. Saat itu, panjang hiu putih besar bisa mencapai 6 meter, sedangkan anak Megalodon cuma setengahnya, yang pastinya jadi sasaran empuk bagi hiu putih besar. Meski nggak ada pertarungan secara terang-terangan antara Megalodon muda dan hiu dewasa yang bertubuh kecil, anak Mac nggak akan bisa mencari makan sendiri agar bisa tumbuh. Populasi hiu lain terus meningkat, dan mereka saling bertarung, serta memburu Mac sebagai makanannya. Makin jumbo ukuran hiu lain, makin menipis pula jumlah makanan untuk Mac muda. Akhirnya, mereka pun kelaparan. Saat Megalodon semakin langka, paus atau makanan besar favoritnya mulai beradaptasi dengan perubahan kondisi di bumi. Mac sangat menyukai cuaca hangat. Banyak di antaranya juga hidup di perairan tropis dan subtropis. Saat Mac pertama kali berevolusi sekitar 20 juta tahun yang lalu, iklim di bumi jauh lebih stabil. Daratan dan lautnya lebih hangat, sehingga ia bisa bebas berenang dan mencari makan. Tapi lama-lama, iklim terus berubah. Makin mendekati kutub, suhunya makin dingin dan banyak hewan laut harus beradaptasi dengan perubahan suhu ini. Sayangnya, Megalodon kurang bisa beradaptasi. Ia masih saja menyukai perairan hangat dan menetap di zona nyamannya. Padahal perairannya terus mengecil. Sebenarnya, paus termasuk hewan laut yang bisa tahan terhadap hawa dingin. Kemudian mamalia jumbo ini mulai berenang ke utara, meninggalkan Mac sendirian tanpa makanan. Selamat datang di pertarungan terdahsyat abad ini. Petarung pertama memasuki arena. Mari kita sambut dengan meriah Megalodon.
hiu ini hidup 23-3 juta tahun yang lalu. Sampai saat ini, Megalodon masih menyandang gelar sebagai pemburu terbaik sepanjang masa. Petarung kedua kita mulai memasuki arena. Dunkleosteus hidup 380-350 juta tahun yang lalu. Di zamannya, Dunkleosteus pernah mendapat gelar sebagai ikan terbesar. Ikan purba ini berenang mengelilingi seluruh lautan dan menyebar teror dengan kepala baja dan rahangnya yang kuat. Kita akan membandingkan keduanya dalam sejumlah kategori. Pemenang di setiap kategori akan mendapatkan 1 poin. Di ronde final nanti, kedua monster laut ini akan saling berhadapan untuk merebut gelar sebagai jawara. Buruan, ambil snack yang banyak, karena kita akan segera masuk ke babak pertama. Ukuran. Di zaman now, hiu terbesar bisa tumbuh sampai 6 meter. Ukuran Megalodon 2 kali lipatnya, yaitu sekitar 15 meter atau hampir sepanjang 1 lapangan tenis. Sirip hiu purba ini lebih besar dari rata-rata tubuh manusia. Lebar rahangnya lebih dari 2 meter. Dengan kata lain, kamu bisa rebahan santuy di dalam mulutnya. Tapi jangan coba-coba mendekati hiu yang hampir sebesar truk ini. Malah kemungkinan tubuh si Mac jauh lebih jumbo karena fosil yang tersisa hanyalah gigi dan tulang belakangnya. Para ilmuwan cuma bisa mengira-ngira ukurannya. Oke, beralih ke peserta kedua kita. Sebagian spesies Dunkleosteus cuma sepanjang 1 meter, tapi yang terbesar bisa mencapai hampir 9 meter. Ikan sebesar bus sekolah ini termasuk yang paling besar di zamannya. Dan pastinya jauh lebih besar dari hiu zaman now. Tapi Megalodon sendiri berukuran hampir 2 kalinya. Jadi dalam ronde ini, si Mac pecah telur dengan merebut poin pertama, 1-0. Lanjut ke ronde berikutnya. Kali ini kita akan membahas beratnya. Hiu putih terbesar saja bisa seberat 1 mobil mini. Sedangkan Mac bisa seberat 2 truk semen yang terisi penuh, atau sekitar 60 ton. Pesawat Boeing 737 saja nggak seberat hiu purba jumbo ini loh. Kalau mau mengangkatnya ke udara, kamu perlu 3 helikopter kargo CH-54. Kepala Dunkleosteus menjadi bagian tubuh terbesarnya karena tulangnya sangat besar. Panjangnya bisa melebihi 0,3 meter. Ikan purba ini hampir seberat 1 gajah dewasa dan 4 kali lebih berat dari hiu zaman now. Total beratnya bisa mencapai 4 ton. Tetap aja sih, masih kalah jauh dengan berat Megalodon yang lebih dari 10 kali lipatnya. Di ronde ini, poin telak diraih Mac, 2-0. Kita lanjut ke kategori berikutnya, ketangkasan. Memangnya seberapa ngebut sih si Mac bisa berenang? Kecepatan maksimumnya 17 km per jam. Memang agak lambat sih, tapi wajar juga. Si Mac sulit menggerakkan tubuhnya yang bongsor dan berotot. Sebagai perbandingan, hiu putih zaman now yang tubuhnya jauh lebih kecil bisa ngebut sampai 55 km per jam. Sedangkan manusia maksimum bisa berenang secepat 8 km per jam. Jadi, saat di air, kita nggak akan bisa kabur dari si Mac. Meski begitu, hiu purba ini sulit sekali berbelok. Mobilitasnya hampir sama dengan pesawat kargo di udara. Sedangkan Dunkleosteus yang membawa tameng di kepalanya punya perlindungan ampuh dari berbagai musuh. Makanya, ikan ini nggak perlu lihai berenang untuk menjauhi bahaya. Selain itu, ia merupakan ikan terbesar di lautan, jadi nggak ada yang perlu ditakutinya. Tetap aja, Dunkleosteus jauh lebih kecil dari si Mac. Tubuhnya yang relatif kecil dan dilengkapi dengan sirip bawah plus ekor kuat membuat si Dunkleosteus bisa berenang lebih cepat dari Megalodon. Jadi, pada ronde ini, si Dunk dapat poin pertamanya. Skornya jadi 2-1. Megalodon masih memimpin. Lanjut ke kategori berikutnya. Yuk kita amati peralatan yang bisa dipakai kedua petarung ini sebagai senjata. Di ronde keempat, kita membahas soal alat tempur. Gigi si Mac hampir sepanjang lengan bawahmu dan termasuk sebagai gigi terbesar yang pernah ditemukan. Bentuknya segitiga dan sangat runcing karena dipakai untuk menembus kulit paus yang tebal. Hiu purba ini punya 5 deret gigi dan setiap deretnya terdiri dari 50 gigi.
Jadi totalnya ada 250 gigi. Ngeri. Gigi ini juga terus berganti sepanjang hidupnya. Malah, para ilmuwan masih terus menemukan giginya di dasar laut. Lain halnya dengan Dunkleosteus, karena ia nggak punya gigi. Rahangnya berbentuk tulang pipih besar dan pastinya sangat tajam. Kerennya lagi, ujung rahangnya ini bisa tajam sendiri. Otot di sekitar rahang juga sangat kuat, sehingga ia bisa membuka mulut hanya dalam waktu 20 milidetik. Meleng bentar aja, bisa gawat nih. Dengan rahang sekuat itu, dan punya daya gigit yang paling kuat di seluruh dunia, bisa dibilang setara dengan aligator Mississippi. Karena gigitan kuatnya, Dunkleosteus berhasil merebut 1 poin lagi. Skornya menjadi 2-2. Oke deh, menurutmu di antara Meg dan Dan, mana nih yang lebih populer? Megalodon telah menjadi hiu yang paling ngetop di seluruh jagat raya. Selain muncul di banyak film dan komik, ia juga banyak dikisahkan oleh para nelayan. Setiap kali ada orang yang melihat bayangan hitam yang mengendap-endap di dekat kapal, dugaannya pasti mengarah ke hiu terbesar di dunia. Sebagian orang menganggap Megalodon masih hidup dan lagi bersembunyi di kedalaman laut. Misalnya di Palung Mariana. Tapi dengan tubuh sebesar itu, si Meg pasti akan terus-terusan makan. Dan kalau mitos ini benar, tentunya kita akan bisa melihatnya lagi. Tapi hal ini gak pernah terjadi. Leganya, akhirnya bisa tidur nyenyak juga. Meski kurang dikenal, Dunkleosteus tetap perlu mendapat penghormatan kita. Hewan ini hidup sebelum dinosaurus pertama dan predator terbesar berkeliaran di zamannya. Saat pertama kali menemukan fosil Dunkleosteus, para arkeolog sangat syok. Mereka menyebutnya sebagai ikan jelek dan baru memberi nama ilmiahnya bertahun-tahun kemudian. Meskipun ronde ini nggak mengubah skor, Megalodon telah memenangkan penghargaan People's Choice. Sampai di ronde terakhir kita, keahlian bertarung. Megalodon menyandang predikat sebagai salah satu pemburu terbaik. Para ilmuwan bisa mengidentifikasi taktik berburunya. Mereka menyimpulkan kalau si Meg bisa tahu titik terlemah yang dimiliki lawannya. Ia menyerang organ vitalnya, kemudian segera melumpuhkannya. Hiu purba ini juga kadang menyerang sirip hewan laut besar untuk membuatnya mati kutu. Kalau sudah begini, lawannya gak akan bisa berkutik. Si Meg juga punya teknik lain, yaitu menyergap. Hiu super besar ini akan menabrakkan tubuhnya ke paus agar ia nggak punya kesempatan untuk kabur. Dengan kata lain, si Meg punya keahlian utama berupa kelihayan dan strategi. Tapi di lautan, ada juga hewan yang lebih besar darinya. Misalnya paus. Si Meg juga kadang takut menyerangnya. Sementara Dunkleosteus punya senjata ampuh berupa rahang kuat. Biasanya, ikan ini akan berenang menuju target yang lebih kecil dan seketika membuka mulut besarnya. Kemudian, calon mangsanya akan tertarik mengikuti gejolak air. Setelah ikan ini dewasa, bentuk rahangnya akan berubah. Makanya, saat masih muda, Dunkleosteus hanya bisa memangsa ikan besar yang lunak. Tapi setelah dewasa, ia mampu menggigit semuanya sekaligus. Ia juga mulai memangsa hewan laut yang berkulit keras atau bisa dibilang semua hewan laut yang hidup di zamannya. Di ronde ini, terserah kamu aja lah buat nentuin pemenangnya. Barusan kamu dengar suara gong kan? Tandanya kedua monster laut kita sudah siap bertarung. Keduanya saling berhadapan di hamparan laut. Megalodon yang pertama kali tahu lawannya mulai mendekat. Ia mau menggunakan teknik menyergapnya untuk merontokkan tameng yang melekat kokoh di tubuh Dunkleosteus. Ia mulai menaikkan laju geraknya, tapi Dan berhasil menangkis sergapannya. Saat si Meg berputar, Dunkleosteus berkesempatan untuk menggigit ekornya. Dalam waktu sepersekian detik, rahang kuatnya sudah menempel kuat di sirip si Meg. Tapi, tulang pipih ikan ini nggak cukup panjang sehingga nggak bisa nembus kulit tebal si hiu. Si Meg mulai menggeliat dan mengibaskan ekor kuatnya untuk menghempaskan tubuh Dunkleosteus. Kelihatannya mirip rodeo dan terhempas dan limbung selama beberapa saat. Si Meg memanfaatkan kesempatan ini untuk berputar. Beberapa detik kemudian, ia membuka rahang besarnya lalu mengakhiri pertarungan ini dengan satu gigitan. Wah,
Kali ini, Megalodon kembali membuktikan kalau ia memang layak mengantongi gelar sebagai pemburu terbaik di dunia laut. Hiu purba ini pun melanjutkan pengembaraannya untuk mencari lawan yang lebih kuat. Tunggu terus kabar selanjutnya ya.